Jadi saudara, salah satu hal yang paling ditakutkan oleh orang ketika datang ke dokter, itu adalah takut dengar kalau dokter bilang begini, sudah nggak ada obat, sudah nggak ada cara lain selain Anda harus dioperasi. Betul? Kecuali operasi plastik mungkin ya, mau kali ya, yang jelek jadi cantik ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, misalnya begitu kan, bisa operasi plastik. Tapi saudara, setiap kita kalau sakit kepala, sakit perut, tiba-tiba datang ke dokter, dokter bilang, kamu harus operasi loh, itu sesuatu yang mengerikan. Rasanya dunia sudah berakhir. Kenapa saudara? Saudara, bukan operasi itu buruk, operasi tentu saja baik. Operasi itu adalah bagian daripada medis untuk menolong orang supaya bisa segera sembuh. Tetapi yang masalahnya adalah kita takut. Kenapa? Kita takut kalau tubuh kita yang bagus dirobek. Betul? Dipotong. Di sisi lain, bukan hanya kita takut tubuh kita dipotong, dirobek, kita juga takut kalau misalnya operasi tersebut ternyata gagal. Bagaimana kalau misalnya gagal? Yang harusnya dipotong tidak dipotong. Waduh, gawat. Ya. Saudara, nama ibu ini Sarah Newton. Suatu hari, Ibu Sarah ini datang ke dokter. Kenapa? Karena dia merasa suka sakit kepala. Nah, hati-hati yang suka sakit kepala ya. Dia suka sakit kepala dan sakit kepalanya itu sangat mengerikan. Takut dia begitu ya. Satu kali dia datang ke dokter, dokter menyarankan dia untuk melakukan pemeriksaan medis lebih jauh. Begitu ya. Akhirnya setelah dilakukan secara rinci, melakukan CT scan dan lain sebagainya, saudara, maka diputuskan harus menjalankan operasi. Saudara tahu masalah dia apa? Sakit kepalanya itu terjadi gara-gara ada peredaran darah yang tidak baik atau berlebih, saudara, sehingga peredaran darah itu harus dibuang dan dibuat saluran yang baru dibuang ke perutnya, ke bagian perut. Itu berita yang saya baca, begitu ya. Nah, saudara, singkat cerita, oke, tidak ada jalan lain karena saya juga pengen sembuh, maka silahkan dok, silahkan operasi saya. Nah, saudara, singkat cerita, maka setelah menjalankan operasi, setelah dia dibius, saudara. Setelah dia bius, dia sudah tidak bisa bergerak. Tapi masalahnya adalah pada waktu perjalanan operasi itu, saudara, dia mengalami yang namanya kegagalan atau kesadaran anestasi. Saudara, anestasi itu adalah salah satu tindakan medis membius orang ketika orang mau dioperasi, begitu ya. Jadi anestasinya itu gagal. Gagalnya kenapa? Begini, saudara, dia udah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa merasakan sesuatu. Dicubit itu masih terasa seperti orang biasa dicubit. Dicium itu masih bisa terasa pipi orang gitu loh. Jadi dia masih bisa merasakan sesuatu, saudara. Jadi pada waktu dia terbaring, dokter itu sudah siap membedah perutnya, saudara. Dia bisa mendengar bunyi bunyi pisau, ting ting ting. Ayo ambil pisaunya, ayo ambil gergaji, ambil kapak, ayo mana? Saudara bisa bayangkan ya, ngeri. Dia bisa mendengar itu, bahkan waktu dokter mengoles, kalau kita dioles begini sama istri atau suami, geli ketawa ya, dia mau nangis, saudara, waktu dioles dengan minyak perutnya, pisau itu ditaruh, kalau kita makan stik kan enak ya, dipotong-potong aja, silahkan dipotong ya, pisau dipotong, seret, dia sakit, dia bisa merasakan sakit itu, dia pengen teriak, tapi nggak bisa teriak. Tangan dokter masuk ke dalamnya, roh. Tangan suster masuk ke dalamnya, roh. Dia bisa merasakan itu, saudara. Saudara, betapa mengerikannya. Nah, saudara, dalam kondisi itu, saudara, 40 menit dia harus menahan dirinya. Waduh, dia 40 menit harus bertahan. Bagaimana caranya supaya saya bisa melewati waktu ini dan ini sampai selesai. Saudara, 40 menit itu dia berkonsentrasi melawan rasa sakit itu. Dia pengen teriak, tapi nggak bisa teriak. Dia pengen minta tolong, tapi nggak bisa ngomong. Dia pengen mukul semua orang yang menyakiti dia itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Saudara, bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, dia harus menahan sakit. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik, sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh, saudara. Masalah dia selesai. Tetapi ketika dia sembuh, saudara, luka lain muncul. Apa itu? Trauma mendalam seumur hidupnya. Trauma mendalam seumur hidupnya. Dia pengen ngomong, tapi ternyata tidak ada yang dengar dia. Banyak orang di sekitarnya, tapi dia merasa dirinya sendiri. Tidak ada yang mengerti dia, tidak ada yang tahu dia sedang mengalami apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita hidupnya
dipenuhi dengan trauma sepanjang dia hidup setelah dia menjalani operasi itu, saudara. Dia menyesal sekali dan dia menuntut dokter-dokter yang melakukan tindakan operasi itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbahaya ketika kita mengalami sakit di bagian tubuh kita, tapi ternyata tidak ada yang mengerti kita. Apalagi ketika kita punya masalah, saudara, sedih rasanya jika kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita. Tapi ternyata nggak ada orang yang mengerti isi hati kita. Sedih rasanya ketika kita punya pergumulan dalam hidup kita. Tapi tidak ada seorang pun yang memahami isi hati kita. Setuju, saudara? Saudara, maka dampaknya ketika kita mengalami stres seperti ini, saudara, putus asa seperti ini, kita menjadi down.